Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Maharani, guru akuntansi lembaga dan instansi pemerintah. Baiklah, pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan dalam akuntansi pemerintah. Pada akuntansi pemerintah terdapat dua pembukuan. Yang pertama ada pembukuan tunggal, yang kedua ada pembukuan berpasangan. Apa sih yang membedakan sistem pembukuan ini? Mari mendengar penjelasan saya. Yang pertama ada sistem pembukuan tunggal. Pada sistem pembukuan tunggal, pencatatan transaksinya hanya dilakukan dalam sekali saja. Jenis transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan ditambahkan ke sisi penerima, maupun sebaliknya, jika pengeluaran kas akan dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran. Sistem pembukuan tunggal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ada kelebihan sistem pembukuan tunggal. Kelebihan sistem pembukuan tunggal adalah prosesnya yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua, ada kelemahan pembukuan tunggal, yaitu sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan. Selain itu, sistem pembukuan tunggal ini tidak mudah dalam melakukan pengontrolan keuangan. Yang kedua, ada sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan merupakan sistem pembukuan yang pencatatannya ditulis secara berpasangan atau double entry. Pada sistem pembukuan berpasangan ini, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat sebanyak 2 kali. Pencatat sistem pembukuan ini secara berpasangan disebut dengan jurnal. Pada sistem pembukuan berpasangan hanya meliputi kegiatan mencatat transaksi dalam bagian jurnal dan melakukan klasifikasi kode, perkiraan buku besar, mengumpulkan data mentah keuangan. Proses ini akan menjadi dasar untuk sistem akuntansi yang mengumpulkan dan mensortir data mentah menjadi informasi yang berguna. Baiklah, saya akan memberikan contoh sistem pembukuan tunggal dan sistem buku berpasangan. Baiklah, kita akan masuk ke contoh pertama, yaitu sistem pembukuan tunggal. Contoh soal, diketahui pada tanggal 7 Agustus 2018 terjadi transaksi di pemerintahan daerah Kota Bekasi, pembelian laptop sebanyak 7 unit dengan total harga 70 juta. Pembelian tersebut akan dilakukan secara tunai. Saldo awal dari kas tersebut adalah 100 juta. Bagaimana sih cara pembuatan pembukuan tunggalnya? Yaitu pertama, kalian harus membuat dulu kotaknya, yaitu ada 5. Yang pertama kalian isi tanggal 1, yaitu saldo awal. Nah, karena itu saldo awal berarti kita masukin di saldonya 100 juta. Setelah itu kita masukin transaksi yang tanggal 7, itu pembelian laptop. Nah, jadi kita masukin ke pengeluaran karena kita mengeluarkan kas senilai 70 juta. Jadi sisa saldo yang kita miliki adalah senilai 30 juta. Nah, seperti itu menjawab sistem pembukuan tunggal. Baiklah, di selanjutnya kita akan Gak apa-apa tadi kata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembukuan berpasangan. Contoh soalnya, diketahui tanggal 7 Agustus 2018 terjadi transaksi di daerah Kota Bekasi berupa pembelian laptop sebanyak 10 pieces dengan harga 70 juta. Pembelian tersebut akan dilakukan secara tunai. Gimana sih cara membuat sistem pembukuan berpasangannya? Yang pertama itu kalian isi tabel dari sistem pembukuan berpasangan. Yang pertama, kalian juga harus membuat tabel dulu. Setelah itu kalian buat kode rekening, dan selanjutnya kalian buat isi nomor rekening yang asal tetap terhadap kas. Nah, di sini kalian buat 70 juta. Di sini juga kalian buat 70 juta. Jika di akuntansi perusahaan dagang atau jasa atau manufaktur, sistem pembukuan berpasangan ini akan digunakan. Tapi kalau di pemerintahan, sistem pembukuannya itu ada 2, yaitu berpasangan dan tunggal. Yang ketiga, ada siklus akuntansi pemerintah. Berdasarkan definisi akuntansi pemerintah daerah, seperti yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, disebutkan bahwa akuntansi keuangan pemerintah daerah
merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, pengelolaan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi. Kegiatan pencatatan dan pengelolaan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi pada pemerintah daerah. Kegiatan pelaporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu. Siklus akuntansi pemerintah daerah pada umumnya meliputi langkah-langkah seperti yang ada di slide gambar ini. Adapun untuk transaksi keuangan secara umum, tahap dan proses akuntansi keuangan dapat digambarkan pada slide berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam proses akuntansi pemerintah. A. Mengidentifikasi transaksi atau kejadian-kejadian dalam perusahaan atau lembaga pemerintah. Pada tahapan ini, dilakukan identifikasi terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dan menganalisis kelompok akun yang digunakan untuk transaksi. B. Menyusun jurnal. Menyusun jurnal adalah proses pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku harian atau buku jurnal. C. Memasukkan jurnal ke dalam buku besar. Tahap pengelolaan meliputi pemasukan setiap akun dalam buku jurnal ke buku besar sesuai dengan akun dan jumlahnya. D. Menyiapkan neraca saldo. Neraca saldo merupakan laporan yang berisi akun-akun disertai saldo dari tiap-tiap akun. E. Ada ayat jurnal penyesuaian. Proses penyesuaian merupakan proses penyesuaian data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun ke laporan keuangan. F. Ada neraca lajur. Penyusunan neraca lajur bukan merupakan tahap optimal atau pilihan dalam proses akuntansi, tetapi bukan juga merupakan suatu keharusan. Neraca ini sering digunakan untuk menata data jumlah besar, biasanya terdiri dari 10 kolom. G. Ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan saran komunikasi dari perusahaan atau lembaga pada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal perusahaan atau lembaga maupun eksternal perusahaan atau lembaga. Laporan keuangan dalam pemerintah daerah dan desa dapat beberapa jenis, yaitu laporan pelaksanaan anggaran. Laporan pelaksanaan anggaran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya ada laporan finansial. Laporan finansial terbagi menjadi 5. Yang pertama ada neraca saldo, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. H. Ayat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat setiap akhir tahun dengan tujuan untuk membuat saldo normal akun menjadi 0, mentransfer laba bersih kepada ekuitas pemilik, dan mengurangi free dari modal atau laba. Yang terakhir ada ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat setiap kali periode akuntansi tahunan berikutnya. Baiklah, sebelum saya akhiri, saya ada kata-kata motivasi untuk kalian. Tiada kesuksesan yang abadi tanpa restu orang tua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.